Mari sini, sertifikatkan tanahmu agar hidup lebih sejahtera. Ikut PTSL, pastikan subjeknya, pastikan objeknya, pasang batas tanahmu, partisipatif semua pihak. Ini kerja nyata, bukan janji semata. Pagi sampai malam kerja, libur pun tetap siaga. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya, lancar jaya, lancar jaya. Selamat datang Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan A. Djalil. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Yang kami hormati, para pejabat pimpinan tinggi media, para staf khusus, Gubernur Jambi, Gubernur Kalimantan Tengah, dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, Kepala Kantor Wilayah BPN seluruh Indonesia beserta jajaran, para tenaga ahli Menteri ATR Kepala BPN, Bupati Wali Kota, serta para pimpinan Forkopimda, seprovinsi Jambi, seprovinsi Kalimantan Tengah, dan seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung, para penerima sertifikat, serta seluruh hadirin yang telah bergabung melalui Zoom meeting dan yang menyaksikan melalui live streaming YouTube Kementerian ATR BPN. Selamat datang kami ucapkan dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual di Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut kita dengarkan laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, Bapak Insinyur Dadat Daryatna MSI, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada hari ini masih memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Menteri ATR Kepala BPN Bapak Dr. Sofyan Ajalil, yang saya hormati Bapak Gubernur Jambi atau yang mewakili, saya laporkan Pak Menteri, sedianya Pak Gubernur sudah di perjalanan tetapi barusan ada informasi, ada mendadak, ada halangan tetapi nanti insya Allah menyusul. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Provinsi Jambi, yang saya hormati Bapak Kajati Jambi, yang saya hormati Bapak Kapolda atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Danrem atau yang mewakili, yang saya hormati juga Bapak Wali Kota Jambi atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Bupati Muaro Jambi atau yang mewakili, yang saya hormati para Kapolres Kajari beserta Forkopimda di daerah masing-masing, baik yang hadir langsung maupun secara virtual. Yang saya hormati juga tidak lupa Bapak Gubernur Bangka Belitung, Pak Kakanwil Bangka Belitung, Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Kakanwil Kalimantan Tengah, para kepala kantor, para kabid, kabag, serta hadirin sekalian yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bisa kami laporkan Bapak Menteri dan Bapak Ibu sekalian bahwa Provinsi Jambi itu mempunyai luas kurang lebih 54.435 km persegi, terdiri dari area penggunaan lain atau APL, seluas 31.099 km persegi atau 58,20%, dan kawasan hutan seluas 22.336 km persegi atau 41,80%. Dari kawasan APL seluas 31.099 km persegi, terdapat bidang tanah kurang lebih 2.660.000 bidang. Dari jumlah tersebut telah terdaftar sejumlah 1.214.035 bidang tanah atau 45,63%, dan belum terdaftar 1.466.000
bidang tanah atau 54,37%. Jadi masih banyak tugas kita untuk menyelesaikan tanah-tanah yang belum terdaftar. Bapak Menteri dan Bapak Ibu hadirin sekalian, pada tahun ini Kanwil BPN Provinsi Jambi beserta seluruh kantor pertanahan mendapat target PTSL Bapak Ibu sebanyak 300.000 bidang tanah. Ya. Perlu kami sampaikan Pak Menteri bahwa target ini meningkat hampir 8 kali lipat dari tahun yang lalu. Tahun lalu itu 38.000 bidang tanah, sekarang 300.000 Bapak Ibu. Dan Bapak Menteri perlu disampaikan juga bahwa kenaikan yang 8 kali lipat ini sayangnya juga tidak dibarengi juga dengan peningkatan SDM dan sarana prasarana, tetapi itu bukan alasan, tantangan bagi kami, walaupun bahkan ada yang purna maupun yang pindah tugas ke Jawa, tetapi belum digantikan. Tapi ini tantangan kita bersama, dan dengan target seperti saya sampaikan tadi, yang sudah diselesaikan termasuk yang masih dalam masa pengumuman, itu sudah mencapai 155.000. Atau 4 kali lipat dari capaian di tahun yang lalu. Dan insya Allah sisanya tetap kita selesaikan di sisa waktu ini. Nah, kemudian di samping kegiatan tersebut Pak Menteri, kami juga ada kegiatan redistribusi tanah sebanyak 8.700 bidang, dan ini sudah hampir selesai 100%. Dan di antara 8.700 bidang tersebut ada salah satu LPRA, lokasi prioritas reforma agraria, berlokasi di Tanjung Jabung Barat sejumlah 500 bidang yang sudah diselesaikan beberapa bulan yang lalu oleh Pak Presiden secara virtual. Dan itu Jambi adalah salah satu dari 5 provinsi yang ada lokasi LPRA-nya di seluruh Indonesia. Jambi termasuk salah satunya. Kemudian Bapak Menteri, keberhasilan kami juga tentu tidak lepas dari bantuan dari masyarakat, kemudian Pemda setempat, Forkopimda, dari Dewan, dan semua pihak yang terkait ya, yang sehingga semua tugas yang diberikan kepada kami bisa kita selesaikan, walaupun tentu saja dengan kondisi pandemi 19 yang suka atau tidak suka itu secara langsung maupun tidak langsung, terutama untuk kegiatan lapang itu sangat berpengaruh. Tapi tentu itu tidak menjadi alasan untuk tetap kita laksanakan. Kemudian juga Pak Menteri bisa kami laporkan juga di samping kegiatan Redis, kita juga ada kegiatan sertifikasi BMN, 200 bidang sudah diselesaikan. Kemudian ada UKM, 2.000 bidang sudah selesai kurang lebih 1.600. Kemudian juga ada pengadaan tanah untuk jalan tol, Jambi Betung dan Jambi Rengat. Nah, pada kesempatan ini kami akan menyerahkan sejumlah 40.000 bidang yang menyebar di seluruh Jambi dengan rincian Kota Jambi 900 bidang, kemudian Batanghari 1.000 bidang, Muaro Jambi 5.000 bidang, Tanjung Jabung Barat 2.000 bidang, Tanjung Jabung Timur 6.000 bidang, Kabupaten Bungo 5.000 bidang, Kabupaten Tebo 4.000 bidang, Kabupaten Sarolangun 5.000 bidang, Kabupaten Merangin 9.000 bidang, Kabupaten Kerinci 1.500 bidang, dan Kota Sungai Penuh 600 bidang. Ini akan kami serahkan kepada masyarakat yang sudah hadir di sini juga. Jadi pada kesempatan ini kami mohon Bapak Menteri untuk memberikan arahan dan bimbingannya kepada kami dalam kesempatan yang baik ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Elias B. Cahyadi. Kami silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian ATR BPN, yang kami hormati Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Provinsi Jambi, dan juga Gubernur Provinsi Bangka Belitung. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Jambi, dan juga Provinsi Bangka Belitung. Para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR BPN, Wali Kota dan Bupati seprovinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bangka Belitung, jajaran Forkopimda Kota Kabupaten seprovinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bangka Belitung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota seprovinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Jambi, dan juga Provinsi Bangka Belitung, serta penerima sertifikat dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita melaksanakan acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual di Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bangka Belitung. Bapak Menteri dan juga Bapak Ibu yang kami hormati, di Provinsi Kalimantan Tengah, salah satu program strategis nasional yang dilaksanakan adalah pendaftaran tanah sistematik lengkap yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017. Pada tahun 2021, Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan target sertifikat hak atas tanah sebanyak 92.372 bidang dengan jumlah realisasi sertifikat hak atas tanah sebanyak 88.476 bidang yang tersebar di 14 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Sertifikat yang akan diserahkan pada hari ini sejumlah 27.542 sertifikat dari 13 kabupaten dan kota seprovinsi Kalimantan Tengah, yang pada kesempatan ini dipusatkan di Kabupaten Kota Waringin Barat dan diserahkan secara simbolis kepada 295 penerima sertifikat. Terhadap sisa sertifikat yang belum kami serahkan pada acara ini, kami mohon perkenan Bapak Menteri agar kami dapat menyerahkan secara langsung melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Kota seprovinsi Kalimantan Tengah dengan melibatkan pemerintah daerah yang akan kami laksanakan sebelum minggu kedua bulan Januari tahun 2022. Harapan kami, pelaksanaan pembagian sertifikat ini bukan hanya memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, tetapi juga mendukung kecepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 dan dapat menstimulan ekonomi usaha kecil dan mikro agar usaha-usaha tersebut dapat terus bertahan dengan menjadikan sertifikat sebagai
jaminan untuk memperoleh akses permodalan. Serta hasil dari PTSL akan menjadi database pertanahan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah, serta memperkuat struktur penerimaan daerah. Salah satu penyumbang pendapatan asli daerah adalah BPHTB dan PBB. Yang dengan adanya program PTSL, tanah akan terdaftar dan tercatat sehingga jelas wajib pajaknya. B. Menyusun dan merencanakan tata ruang berbasis bidang-bidang tanah. C. Menarik investor untuk berinvestasi karena kepastian hak, mudahnya akses informasi, dan percepatan proses perizinan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, beserta seluruh jajaran dan stakeholder, sehingga target PTSL di Provinsi Kalimantan Tengah berhasil diselesaikan dengan baik, karena keberhasilan ini adalah bukti kolaborasi dari semua pihak. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Semoga acara ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita ikuti laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Dr. Olwan Sitorus, SHMSI, kami silakan. Izinkan kami mulai dengan pantun. Mencari ikan sambil menyelam, berdayung sampan ke Tanjung Pandan. Izinkan kami ucapkan salam, selamat datang Tuan dan Puan. Yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofian Ajalil. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Bapak Sunardi. Yang kami hormati Gubernur Jambi, Gubernur Kalimantan Tengah, serta rekan saya Kakanwil Jambi, Kalteng, para Forkopimda Bangka Belitung, serta teman-teman saya jajaran Kanwil BPN Bangka Belitung, serta Tuan dan Puan, para pejabat yang hadir secara luring dan secara daring, yang tinggi tak disebut pangkat dan yang rendah tidak disebut namanya, serta masyarakat penerima sertifikat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas perkenannya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat yang dilaksanakan secara virtual bersama Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Bapak Menteri, Bapak Gubernur, serta hadirin yang saya hormati. Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung terus berbenah diri untuk turut serta dalam menyelesaikan pensertifikatan tanah di Indonesia yang diperkirakan 126 juta bidang. Pada Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung ini, jumlah bidang tanah yang telah terdaftar sebanyak 440.000 bidang atau 56% dari total keseluruhan perkiraan jumlah bidang tanah, yaitu 782.000 bidang. Dalam rangka menuntaskan sisa bidang tanah yang belum terdaftar, yakni sebanyak 342.000 bidang, telah disiapkan roadmap penyelesaian pendaftaran tanah, sehingga pada tahun 2025 semua bidang tanah di Bangka Belitung dapat terdaftar. Untuk tahun 2021, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan target PTSL sebanyak 20.000. Jadi tidak sebanyak rekan kami Jambi tadi Pak Menteri, mungkin karena targetnya kecil sehingga hari ini di dashboard Bangka Belitung itu ranking 3 secara nasional. Sedangkan redistribusi tanah sebanyak 22.172. Di tahun 2021 ini juga telah ada 3 desa di Kabupaten Bangka Selatan yang telah memenuhi kriteria desa lengkap dan telah disetujui deklarasi desa lengkap. Jumlah sertifikat yang akan diserahkan pada hari ini sebanyak 12.500. Pada saat ini di ruang Pasir Padi, kantor Gubernur Babel, telah hadir bersama kita 50 orang perwakilan masyarakat yang siap menerima sertifikat. Bapak Menteri, Bapak Gubernur, hadirin yang berbahagia. Instruksi Presiden nomor 2 2018 tentang percepatan PTSL di seluruh wilayah Republik Indonesia mengamanatkan perlunya dukungan dari semua pihak untuk menuntaskan PTSL sebagai proyek strategis nasional. Dalam pada itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan jajaran Forkopimda. Dengan dukungan yang baik selama ini, kita dapat melaksanakan program-program strategis nasional di bidang pertanahan di Babel. Bapak Menteri, izinkan kami melaporkan ada 3 hal dukungan dan mohon bimbingan dari Bapak Menteri mengenai tantangan besar pertanahan di Babel saat ini. Pertama, masih rendahnya minat pendaftaran tanah sistematis lengkap. Itu disebabkan karena kita masih sering menemui masyarakat tidak memiliki dasar awal penguasaan pemilikan tanah yang di Babel disebut SKT atau SKHUAT. Pada saat itu juga kita masih banyak melihat kenyataan bahwa PBB juga belum terbayar. Nah, yang ketiga karena status tanah negara, masyarakat juga takut membayar BPHTB karena akan berakumulasi biaya SKT, PBB dan BPHTB. Memang kita sudah punya kebijakan Bapak Menteri 6/2018, tapi kami masih perlu menjelaskan mungkin lebih intensif lagi kepada jajaran Pemda dan masyarakat bahwa kebijakan kita mengenai BPHTB terutang itu adalah sudah dilakukan secara nasional. Yang kedua, kita juga masih perlu melakukan percepatan validasi BPHTB. Ya. Kami sedang mendekati beberapa bupati dan tampaknya ada hal-hal baik akhir-akhir ini Bapak, mudah-mudahan nanti tahun 2022 akan lebih baik lagi. Terus yang ketiga, kami ingin tahun 2022 akan melakukan kebijakan pertanahan, dalam hal ini reforma agraria di sekitar kolong-kolong. Kolong-kolong itu Pak Menteri adalah danau-danau, embung atau situ bekas tambang. Sebagaimana kita ketahui 23% dari wilayah daratan Bangka Belitung itu adalah lokasi IUP timah. Ya. IUP timah, jadi dia meninggalkan kolong-kolong yang kami cermati membutuhkan kebijakan kita. Jadi mohon izin dan bimbingannya nanti Bapak Menteri, kami akan memulai uji coba 7 lokasi
yang akan kita laksanakan reforma agraria di sekitar kolong-kolong tersebut. Sebenarnya ada 100, menurut data sekunder, ada 192 kolong besar yang besarnya 1 sampai 22 hektar. Nah, kami juga ingin berterima kasih kepada wali kota dan para bupati terkait dengan kebijakan pembebasan maupun pengurangan BPHTB yang sudah ditempuh beberapa tahun ini. Secara khusus kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Bangka Tengah yang sejak 2016 memberikan pembebasan BPHTB bagi peserta PTSL dengan kriteria luas maksimum tertentu. 2, kepada Wali Kota Pangkal Pinang yang mendukung kebijakan Kementerian ATR BPN, yaitu membutuhkan cap atau stempel terhutang pada sertifikat tanah bagi peserta PTSL sesuai Permen ATR 6 2018. 3, Bupati Bangka Barat yang sejak tahun 2020 memberikan pembebasan BPHTB untuk peserta kegiatan PTSL. 4, Bupati Belitung Timur yang baru-baru ini menerbitkan peraturan bupati yang membebaskan BPHTB bagi kegiatan PTSL untuk semua luasan dan redistribusi tanah untuk luasan tertentu yang dilengkapi dengan surat edaran yang mendukung percepatan validasi BPHTB. Dan menggembirakan Bapak Menteri, hari ini juga saya menerima kabar dari Kepala Kantor bahwa Bupati Belitung juga sudah menandatangani surat edaran untuk percepatan validasi BPHTB ini. Sebelum mengakhiri sambutan ini, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu penerima sertifikat memanfaatkannya dengan cara yang tepat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi kita semuanya. Akhirnya, mencari ikan ke Tanjung Berikat. Ikan dipindang, dimakan beramai. Sertifikat sudah di tangan masyarakat, moga tercapai hidup yang damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Insinyur Leonard S. Ampung, MMMT. Kami silahkan. Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN Republik Indonesia, pertama, kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Sugianto Sabran, tidak bisa hadir secara langsung pada kegiatan strategis di sore hari ini dan menugaskan kami untuk menyampaikan kata sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat lingun latai, salam sujud ke rendeng malempang. Adil katalino, bacuramin ke surga, basengat ke jubata. Yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Sofian Ajalil, SH, MA, MALD. Yang saya hormati Gubernur Jambi beserta jajaran, yang saya hormati Gubernur Bangka Belitung beserta jajaran, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati dan saya banggakan para penerima sertifikat, hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa,
Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menghadiri acara penyerahan sertifikat Program Strategis Nasional tahun 2021 pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia, pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah mendukung pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan mengatur, menetapkan, dan atau menganggarkan besaran biaya yang diperlukan dalam dokumen persiapan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di desa kelurahan berdasarkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kesempatan ini, masyarakat Kalimantan Tengah akan menerima sertifikat hak atas tanah melalui program PTSL. Tentunya hal ini merupakan suatu kebahagiaan bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Mengingat dengan adanya sertifikat ini, berarti status kepemilikan tanah sudah jelas. Lebih dari itu, sertifikat ini dapat dijadikan sebagai modal bagi masyarakat untuk membuka atau meningkatkan usahanya. Namun saya berpesan kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar mempergunakan sertifikat ini dengan bijak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat mendukung program PTSL ini, karena dengan program ini dapat meningkatkan penerimaan pajak bagi pemerintah daerah, serta dapat menjadi basis data dalam mengambil suatu kebijakan untuk pelaksanaan suatu program pemerintah daerah. Meskipun pelaksanaan program PTSL di Provinsi Kalimantan Tengah tahun ini tidak berjalan dengan mudah, karena kita menghadapi pandemi COVID-19 yang dampaknya sangat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kantor Pertanahan Seprovinsi Kalimantan Tengah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional umumnya, atas sinergitas dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, perlu saya sampaikan dan menjadi perhatian kita bersama, yakni bahwa pandemi COVID-19 masih berlangsung. Diharuskan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Meskipun pandemi COVID-19 masih berlangsung, diharapkan agar tetap menjaga produktivitas dan sinergitas antar instansi, tentunya dengan tetap dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan karunia dan bimbingannya bagi kita semua dalam upaya mesejahterakan masyarakat melalui kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Haris Esos MH. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bapak Haji Sofyan Ajalil yang kami hormati, yang saya banggakan teman-teman kami Gubernur Bangka Belitung, Pak Kanda Rizaldi yang kami hormati, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, yang saya hormati Ketua DPD Provinsi Jambi dan rekan-rekan Forkopimda Provinsi Jambi, baik yang hadir langsung maupun daring, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah
BPN Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk mensyukuri nikmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, dengan izinnya juga lah pada sore hari ini kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka penyerahan secara simbolis sertifikat tanah yang telah dilakukan oleh teman-teman dari 3 provinsi ini melibatkan BPN di wilayah kabupaten kota di 3 daerah di provinsi ini. Alhamdulillah tentu semuanya sudah berlangsung dengan baik. Kami di sini Pak Menteri hadir, juga Pak Ketua DPR, Pak Kajati, Pak Danrem juga hadir di sini, mewakili Pak Kapolda dan juga dari Sekda Kota Jambi, mewakili Pak Kapolda, juga dari dari Kejaksaan Tinggi, dan juga banyak sekali yang di sini yang sudah menunggu Pak Menteri pada siang hari ini. Pertama, kami atas nama masyarakat Provinsi Jambi sangat menyampaikan apresiasi dan terima kasih tentunya. Karena program-program ini sangatlah menyentuh kepada masyarakat banyak dan sangat membantu masyarakat dalam menertibkan hak-haknya. Oleh karena itu, penyerahan sertifikat hak atas tanah program strategis nasional tahun 2021 ini oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional di Provinsi Jambi sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat di Provinsi Jambi. Kemudian, perlu kami hormati, atas nama pemerintah dan masyarakat tentunya, saya mengaturkan terima kasih pada Bapak Menteri dan seluruh jajarannya yang telah bekerja membantu masyarakat sehingga program-program pertanahan di Indonesia ini pelan tapi pasti dan sudah menghasilkan banyak tanah-tanah yang hari ini sudah menjadi hak daripada masyarakat. Kemudian juga kami berharap tentunya ke depan melalui kegiatan ini masyarakat Provinsi Jambi dapat menjalani kehidupan dengan lebih tentram dan pada warga penerima sertifikat supaya menyimpan dengan baik sertifikatnya, kemudian juga tidak menjadi persoalan-persoalan sengketa di belakang hari. Kemudian saya hormati, akhirnya dengan hati yang ikhlas Pak Menteri, saya sampaikan pantun Pak Menteri ke Jakarta naik pesawat, pergi pagi pulang terlambat. Sungguh bahagia hati masyarakat karena Pak Menteri memberi sertifikat. Terima kasih, mohon maaf dan salam hormat kami warga Provinsi Jambi pada Pak Menteri dan jajarannya. Mudah-mudahan suatu hari kami kembali mengundang Pak Menteri untuk hadir di Jambi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, berikut kita dengarkan sambutan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili oleh staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM, Bapak Dr. Andes Haji Sunardi MAP. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Menteri Agraria, Bapak Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bapak Haji Sofyan A. Jalil, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di lantai 3 Pasir Badi Pemerintah Provinsi Kepulauan Belitung, kami menyampaikan permohonan maaf dan salam dari Bapak Dr. Haji Efzaldi Rosman SEMM, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,
karena pada saat yang sama beliau tidak bisa hadir secara fisik dalam kegiatan pada siang dan sore hari ini karena masih dalam perjalanan dinas ke luar daerah. Untuk itu beliau mewakili kepada kami selaku staf ahli gubernur bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Provinsi Kepulauan Belitung akan membacakan sambutan beliau pada kesempatan penyerahan sertifikat kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang terhormat Gubernur Jambi beserta Forkompimda dan jajarannya, yang saya hormati Gubernur Kalimantan Tengah beserta Forkompimda dan jajarannya, yang saya hormati seluruh Forkompimda Provinsi Kepulauan Belitung hadir dalam kesempatan ini, Bapak Kapolda atau yang mewakili, Bapak Komandan Korem 045 Garuda Jaya atau yang mewakili, Bapak Dan Lanal Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung diwakili Pak Asdatun. Terima kasih Pak Dodi. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Belitung, Jambi dan Kalimantan Tengah, dan yang saya hormati Kepala Badan Dinas Biro Instansi di lingkungan pemerintah provinsi yang hadir dalam kesempatan ini yang mewakili, dan yang saya hormati, saya banggakan kepada seluruh penerima sertifikat yang mewakili masyarakat Kabupaten Bangka, Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka Tengah, hadirin hadirat yang saya hormati. Mengawali sambutan ini saya mengajak kita semua untuk senantiasa dan tiada henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmatnya jualah kita pada hari ini dapat berkumpul dan hadir di sini dalam rangka mengikuti acara penyerahan sertifikat kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara virtual pada hari ini Jumat tanggal 10 Desember 2021. Hadirin yang saya hormati, pembuatan sertifikat tanah adalah sebagai upaya memantapkan status hukum kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki perorangan, badan hukum maupun instansi pemerintah. Dengan adanya sertifikat ini maka status tanah menjadi semakin jelas dan menghindari terjadinya tumpang tindih kepemilikan tanah yang dapat mengakibatkan terjadinya sengketa ataupun konflik pertanahan di suatu wilayah. Hadirin undangan sekalian, pada hari ini kita bersama Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional melakukan penyerahan sertifikat secara virtual untuk masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 12.500 sertifikat yang diterbitkan melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap. Untuk penyerahannya di provinsi hari ini diwakilkan kepada perwakilan masyarakat Kota Pangkal Pinang sebanyak 25 orang, perwakilan masyarakat Kabupaten Bangka sebanyak 15 orang, dan perwakilan masyarakat dari Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 10 orang. Hadirin yang berbahagia, kami sangat mengapresiasi atas capaian kinerja program strategis nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun kita menyadari target pensertifikatan yang telah ditetapkan belum dapat diselesaikan semua, di mana hal ini sesuai dengan laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah disampaikan kepada kami. Masih terdapat kendala antara lain adanya hambatan masalah pembayaran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB yang harus dibayarkan oleh masyarakat pemilik tanah, dan ini perlu menjadi perhatian untuk segera dicarikan jalan keluarnya oleh pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota, dan semoga kedepannya realisasi sertifikat tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin meningkat
dan dapat diwujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkeadilan. Hadirin sekalian yang berbahagia, mengakhiri sambutan saya ini, saya mengucapkan terima kasih kepada para undangan dan penerima sertifikat yang sudah bersedia hadir memenuhi undangan kami. Akhirnya saya mengucapkan selamat kepada penerima sertifikat yang sudah mewakili masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan hidayahnya kepada kita semua. Sungguhlah indah pantai Parai Tenggiri. Pasirnya putih, ombaknya bergulung. Terima kasih banyak wahai Bapak Menteri atas program sertifikat tanah di Bangka Belitung. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan A. Djalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jambi, Bapak-Bapak yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah dan Gubernur Bangka Belitung, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Forkopimda di ketiga provinsi yang hadir, Bapak-Bapak dan Bupati, Wali Kota yang hadir, kawan-kawan saya dari Kementerian ATR, Saudara Kepala Kanwil BPN di 3 provinsi yang hari ini menyerahkan sertifikat, dan terutama masyarakat penerima sertifikat yang berbahagia. Saya senang bisa bersama Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pada siang ini. Ini Pak Gubernur, dengan ada teknologi ini, ternyata kita bisa ketemu secara virtual di tempat yang berbeda. Ada Bapak ada Gubernur di Jambi, ada Bapak di Kalimantan Tengah, di Bangka Belitung. Kita dipertemukan. Ya, secara hakikat dipertemukan oleh Allah. Tapi secara fisik kita dipertemukan oleh Zoom. Indahnya teknologi. Dipertemukan oleh Zoom yang beberapa waktu yang lalu kita tidak pernah bayangkan. Bisa melakukan kegiatan ini secara bersamaan di tempat yang berbeda. Yang kedua, saya ingin ucapkan terima kasih dulu kepada seluruh pemerintah daerah yang telah membantu mensukseskan program-program, terutama program nasional yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu program pendaftaran tanah sistematik lengkap. Saya sangat mengapresiasi atas inisiatif Bapak Bupati, Bapak Ibu Wali Kota, Bapak Gubernur yang memudahkan tercapainya program ini. Salah satu hambatan tadi telah disampaikan, yaitu masyarakat kadang-kadang mereka kesulitan membayar BPHTB, biaya hak perolehan atas tanah dan bangunan. Kemudian ini Bapak dan Ibu sekalian, saya sangat menghargai banyak bupati yang telah membebaskan BPHTB untuk pendaftaran pertama. Saya pikir itu adalah kebijakan yang bagus sekali, karena kalau Bapak Bupati atau Ibu Bupati tidak membebaskan, masyarakat tetap tidak mensertifikatkan tanahnya. Kalau tidak disertifikatkan tanahnya, artinya BPHTB tidak dapat juga. Kemudian yang kedua, kalau di BPHTB dibebaskan, kita sudah mengetahui berapa banyak tanah milik siapa, di mana, ya, sehingga nanti ada kebijakan yang lain akan jauh lebih mudah untuk dalam rangka pembangunan daerah. Membuat kebijakan tata ruang misalnya, di mana dibikin kawasan industri, di mana dibikin
tempat wisata akan jauh lebih baik karena kita sudah punya data pertanahan yang cukup detail. Data-data pertanahan yang ada di BPN kita akan share dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, para bupati untuk kepentingan pembangunan. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya sangat berterima kasih dan menghimbau terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah yang telah membebaskan BPHTB atau memberikan diskon BPHTB yang sangat dalam, ya, sehingga masyarakat tidak terbebani dengan BPHTB sehingga mereka mau membuat sertifikat tanah. Selama ini kami mencoba membuat kebijakan sendiri, Pak Gubernur, dengan membuat BPHTB terutang. Di waktu sertifikat dikeluarkan, kalau masyarakat belum bayar BPHTB, kita stempel BPHTB terutang. Ternyata ada masalah lagi nih. Banyak masyarakat kita tidak mau ada utang. Ya, BPHTB terutang itu bagi mereka itu ada beban. Karena ada keyakinan kalau kita mati, kita meninggal, utang harus dibayar. Kalau utang belum dibayar, nanti nggak sampai amal ibadah kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu masyarakat nggak mau gara-gara sertifikat ada utang BPHTB, semua amalnya nggak sampai kepada hisab atau kepada catatan yang dibuat oleh malaikat. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, solusi kami tadi pikirnya menyelesaikan masalah, ternyata tidak menyelesaikan masalah karena masyarakat kita sangat takut, ya kan, dengan utang pada umumnya. Oleh sebab itu, kembali saya himbau jika bisa, tolong Pak Bupati, Wali Kota, atau Pak Gubernur mendorong Bupati Wali Kota untuk dapat membebaskan BPHTB atau mengurangi BPHTB, sehingga dengan demikian program persertifikatan ini menjadi lebih mudah. Yang kedua, tentu kita tahu tadi Pak Gubernur telah menyampaikan, Bapak telah menyampaikan bahwa dengan ada sertifikat, masyarakat ada kepastian hukum, akan mengurangi konflik tanah, akan menjadikan masyarakat itu punya barang, punya surat berharga, sertifikat untuk bisa pinjam uang di lembaga keuangan formal. Selama ini Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang kecil biasanya itu korban atau harus membayar bunga yang mahal sekali kalau perlu pinjam uang. Karena mereka nggak punya sertifikat, mereka nggak bisa pergi ke bank. Tidak bisa pergi ke bank yang formal. Mereka pergi ke rentenir. Rentenirnya itu mahal, bunganya luar biasa. Oleh sebab itu biaya rentenir bisa sampai 200% kadang-kadang. Bahkan lebih per tahun. Bahkan kadang-kadang pinjaman dalam 1 bulan bunganya 100%. Ya, pinjam 5 juta, dia minta kembali bunga 10 juta. Itu rentenir. Tapi begitu ada sertifikat, masyarakat bisa pergi ke bank, bisa pinjam KUR. KUR itu bunganya sekarang cuma 6% 1 tahun. Sebagai contoh, tadi kalau misalnya pinjam rentenir, 5 juta pinjamannya, kemudian dalam tempo 6 bulan, katakanlah bunga 100%, berarti bunga harus bayar 5 juta lagi. Kalau pinjam pada KUR, bunga 6% setahun, itu pinjam 5 juta, bunganya nanti 5% dalam setahun itu berapa? 5%, 6% dari 250.000 bunganya saya dalam 1 tahun. Ya, oleh sebab itu sangat membantu orang-orang kecil, saudara kita, dan juga akan membantu pengembangan usaha kecil dan menengah karena masyarakat mempunyai sertifikat. Tentu Bapak dan Ibu sekalian, kalau mau minjam uang dengan sertifikat ini dihitung baik-baik, hati-hati. Jangan sampai nanti sertifikat ini digunakan untuk membeli barang-barang konsumtif, akhirnya utang tidak bisa terbayar, barang itu menjadi barang konsumtif, tidak ada nilainya pada setelah beberapa waktu, dan nanti tanahnya bisa hilang. Oleh sebab itu ini perlu kita mendidik masyarakat. Begitu ada sertifikat, jangan kemudian memang setelah dihitung dengan baik-baik. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, saya mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu-Ibu yang telah menerima sertifikat pada hari ini. Target kami akan mensertifikatkan dan mendaftarkan seluruh tanah di seluruh Indonesia, supaya tidak ada konflik lagi pertanahan di masa yang akan datang.
Kalau tanah sudah ada bersertifikat, udah tahu luasnya, udah tahu patoknya, udah tahu batasnya, dan kemudian hingga demikian konflik, sengketa bisa kita kurangin. Bapak-bapak yang punya sertifikat bisa tidur nyenyak. Namun kalau tanahnya di tempat yang berbeda, tolong dijaga tanahnya, tolong diurus tanahnya. Karena kalau tanah di tempat yang jauh, Bapak punya sertifikat, Bapak nggak pernah kunjungin, itu nanti ada orang yang lebih rajin menggarap tanah Bapak, ya, itu jadi persoalan di masa yang akan datang. Bapak dan Ibu sekalian, saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh insan BPN yang telah bekerja keras. Pak Kanwil Jambi mengatakan tadi targetnya besar sekali, dari 30.000 berapa tadi menjadi 300.000. Itu ada tantangan, barangkali Pak Kanwil saya tidak tahu bagaimana realokasi waktu itu, tapi di satu pihak menunjukkan bahwa teman-teman di BPN Pusat percaya sekali Pak Dadat bisa mengerjakan, karena itu diberikan target yang cukup besar. Nah, namun kita akan evaluasi jika itu nggak bisa karena sesuatu dan lain hal, nanti kita perlu evaluasi. Tapi dengan dukungan Pak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota, ya, Kepala Desa, insya Allah beban berat itu akan bisa kita selesaikan. Juga Bapak dan Ibu sekalian, BPN akan menyelesaikan sengketa-sengketa tanah. Di Riau, di Jambi sekarang kita sedang selesaikan masalah sengketa tanah dengan suku anak dalam. Mudah-mudahan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak lama lagi. Oleh sebab itu, dukungan Pak Gubernur menjadi sangat penting. Di daerah-daerah lain juga, jika ada sengketa, kita akan coba selesaikan dengan baik-baik. Sehingga nanti baik perkebunan maupun masyarakat mempunyai kepastian hukum terhadap tanah mereka. Bapak dan Ibu sekalian, terakhir saya ingin menceritakan bahwa hari ini banyak di kota-kota besar di mana harga tanah mahal terjadi praktek mafia tanah. Saya tidak tahu apakah di Bangka Belitung sudah ada, mungkin ada tapi belum ketahuan, atau mungkin ada tapi tidak banyak. Di Jambi mungkin juga demikian, di Kalimantan Tengah juga demikian. Yang saya tahu di kota-kota besar di mana harga tanahnya mahal, di daerah yang berkembang cepat, itu biasanya mafia itu bergerak. Saya ingin ingatkan kita semua, Bapak-Bapak yang punya sertifikat, dijaga sertifikat itu. Jangan dikasih ke orang, jangan kemudian dipinjamkan, karena itu adalah surat berharga. Begitu Bapak meminjamkan, itu bisa dipalsukan orang. Ya, kalau palsu memalsu, biasa ini banyak orang yang pintar, usahakan sertifikat, uang aja dipalsukan. Nah, oleh sebab itu tolong dijaga. Kemudian kepada teman-teman BPN, tolong hati-hati, ya kan, melihat misalnya dokumennya, apakah dokumen yang benar, ya walaupun kadang-kadang sulit bagi BPN, ya kalau misalnya ada bahan-bahan dokumen, bukti-bukti palsu yang digunakan sebagai alat untuk meminta sertifikat, supaya teman-teman BPN lebih hati-hati. Tapi yang lebih penting lagi, jangan sampai teman-teman BPN terbawa oleh rayuan, ya, atau oleh ajakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak benar. Kita laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ikutin SOP. Kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, para penegak hukum, terima kasih sekali yang telah bekerja baik selama ini untuk mendukung program-program pemerintah, terutama penegakan hukum terhadap kejahatan dalam bidang pertanahan. Akhirnya, semoga yang kita kerjakan pada hari ini membawa manfaat kepada masyarakat, menjadi amal soleh bagi kita semua, dan semoga Indonesia akan lebih baik dari hari ke hari, dan semoga COVID-19 cepat berakhir di negeri kita dan dari seluruh muka bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Andre Dinara Ahmad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, izinkan saya memandu doa secara agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, mohon dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, segala puji syukur kami persembahkan ke hadirat-Mu. Berkat curahan rahmat, taufik dan hidayah-Mu, pada hari ini kami dapat melaksanakan acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual yang telah berjalan dengan hikmat, aman dan lancar. Kami mohon ya Allah, semoga acara ini senantiasa diselubungi barokah dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha memelihara, kiranya Engkau berkenan memelihara seluruh tanah air dan bangsa kami, agar kami dapat terus melanjutkan pembangunan untuk memperkuat ketahanan nasional. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada para pemimpin kami dalam melanjutkan perjuangan untuk rakyat, sehingga terwujudnya hari esok yang lebih baik dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur, di bawah lindungan dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua kekhilafan dan dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pahlawan kusuma bangsa kami. Ya Allah, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual di Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang telah bergabung melalui Zoom meeting dan yang menyaksikan melalui live streaming YouTube Kementerian ATR BPN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selanjutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional berkenan meninggalkan Zoom meeting. Mari sini, sertifikatkan tanahmu agar hidup lebih sejahtera. Ikut PTSL, pastikan subjeknya, pastikan objeknya, pasang batas tanahmu, partisipatif semua pihak. Ini kerja nyata, bukan janji semata. Pagi sampai malam kerja, libur pun tetap siaga. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti
bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin kepastian haknya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya, lancar jaya, lancar jaya.